Ya, shalom. Selamat siang bagi kita semua. Walaupun keadaan kami dalam beberapa minggu ini di daerah kami di Nias, Kota Gunung Sitoli, mengalami hujan yang sangat lebat dan kami mengalami banyak di daerah kami yang banjir, dan ada banyak korban jiwa yang akan mengalami karena banjir dan longsor. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siang ini walaupun dalam keadaan hujan, semangat kita, roh kita tidak perlu padam. Kita harus selalu semangat merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya akan mau menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin ayat ini sering sekali kita baca atau sering sekali kita dengarkan, tetapi izinkan saya untuk menyampaikan ayat ini mungkin metode yang berbeda. Nah, saya akan berbicara untuk kita semua, buat saudara-saudara saya yang seiman, dimanapun Anda berada. Saya berbicara yaitu berempati, ya, berempati. Haleluya. Di situ tadi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tentu di bulan Desember ini kita bersukacita. Kenapa saudaraku kita bersukacita? Karena ada banyak orang yang bersukacita merayakan, ya, mempersiapkan diri, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus adalah Tuhan dalam rupa manusia. Nah, ada juga di dalam bulan Desember ini mengalami seperti yang terjadi di daerah kami, Nias, Kota Gunung Sitoli, mengalami banjir, longsor, dan banyak hal yang terjadi. Tentu juga kita harus menangis, ikut sedih kepada orang yang sedang menangis. Apa sih yang bisa kita perbuat dalam hal itu? Nah, saya kasih contoh saudaraku, atau perumpamaan. Nanti kalau ada nama yang saya sebut ini jangan tersinggung. Itu bukan nama Anda, ini hanya perumpamaan. Nah, ketika mendengar bahwa ada warung, tenda, tempat jualan Ibu Yanto, roboh. Saya percaya yang mendengarkan ini tidak ada yang bernama Ibu Yanto, ya. Sehingga nanti dia pikir warung saya belum roboh. Tapi ini hanya perumpamaan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, contohnya saya segera mengajak teman saya kasih namanya, ya, Pak Kamtom. Nah,
kayaknya kayak orang Jawa nih ya, kamto, ya, untuk melihat apa yang terjadi. Dan saya berunding apa yang harus kita kerjakan. Tindakan kami muncul bukan karena rasa kasihan saudaraku, ya, kepada Ibu Yanton, ya, tetapi lebih karena rasa empati. Rasa empati, memiliki sesuatu roh, mengingat Ibu Yanto hidup sendirian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu dia itu hanya sendirian. Dia tidak punya apa-apa. Warungnya roboh. Tentu kita harus berempati. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita perbuat, tentu kita memperbuat apa yang kita punya. Apa yang kita miliki. Karena harus kita sama-sama menanggung beban sesama seiman dengan kita dengan memberi sukarela, bukan dengan paksaan. Nah, tidak memiliki anak dan baru saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Yanto ini baru 5 bulan suaminya meninggal. Berarti bisa kita katakan bahwa dia ini adalah seorang janda, ya. Dia tidak punya anak. Warungnya di pinggir jalan roboh. 5 bulan yang lalu kekasih hatinya meninggal, meninggalkan dia. Nah, rasa empati lebih dari sekedar kasihan. Nah, itu perhatikan saudaraku. Rasa empati itu lebih dari sekedar kasihan. Sebab empati menurut keterlibatan secara emosional karena dia merasakan apa yang telah dirasakan oleh Ibu Yanto ini, ya. Dia memberikan contoh seandainya terjadi dalam diri saya seperti apa yang dialami oleh Ibu Yanto ini, kira-kira begitu. Untuk mendapat merasakan, mengalami seperti yang dialami oleh orang lain. Hal itu ditujukan oleh Yesus, di mana kita melihat kesedihan yang ditujukan oleh Maria dan Marta kepada Lazarus, saudaraku. Ya, kepada Lazarus, saudaranya laki-laki. Ya. Karena meninggal. Yesus ikut menangis dan bersedih. Itu nanti bisa dibaca di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 38. Ya. Yesus ikut bersedih bersama-sama dengan mereka. Bukankah kita harus meneladani Kristus tersebut? Dan firman juga mengatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-15 tadi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Oleh sebab itu, saudaraku dimanapun Anda berada yang mendengarkan renungan siang ini, yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, siapapun yang mendengarkan, marilah kita sama-sama menunjukkan empati. Dan saya mau katakan, tunjukkanlah empatimu bukan saja bagi saudara seiman, tetapi juga kepada orang-orang yang membencimu. Nah, inti dari renungan kita siang ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu perbedaan bukan sebagai penghalang untuk berbagi kepada sesama. Ya, sekali lagi, perbedaan bukan sebagai penghalang untuk berbagi kepada sesama. Karena kita adalah ciptaan Allah. Marilah kita berempati. Berilah, tunjukkanlah empatimu. Tunjukkanlah bahwa engkau mengikuti. Kamu jadikan Yesus teladan dalam hidupmu. Walaupun secara fisik saya beberapa hari ini mungkin capek juga dalam pelayanan karena juga mengalami hujan dalam pelayanan, saya kurang sehat. Saya meminta dukungan doa buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Karena doa-doa Anda lah yang bisa membuat saya sembuh. Karena doa-doa kita lah, maka bangsa kita ini akan terselamatkan. Karena doa-doa kita lah daerah kita diberkati, karena kita dipilih dari antara banyak orang. Oleh sebab itu, perbedaan bukan sebagai penghalang ya untuk berbagi kepada sesama, apalagi di bulan Desember ini. Mari kita sama-sama berbagi apa yang bisa, tapi bukan dengan paksa, dengan sukarela. Selamat siang, selamat menikmati makanan siang bersama dengan keluarga tercinta Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.